Tentang halangan-halangan terbesar nih ketika kita ingin parenting anak dengan baik dan benar, kira-kira apa saja sih Pak halangan-halangan itu yang bisa Nah, menjadi halangan kita? yang pertama satu tadi itu yang kita bilang tanpa disadari sebetulnya dia adalah orang sakit. Oh iya. Dia harus memutuskan mata rantai itu dulu. Itu paling penting. Sebab kalau dia tidak putuskan mata rantai itu, dia akan terbawa sampai ke bawah. Dia akan melakukan hal yang sama seperti papa mamanya lakukan sama dia. Faktor kedua yang membuat kemudian parenting tidak berjalan dengan bagus adalah egoisnya. Jadi egois sebetulnya dari ego, maksud saya, ego masing-masing kedua belah pihak ini yang sebetulnya tidak beres di situ. Jadi kalau saya bicara ego biasanya emosional lebih tinggi. Iya. Nah, yang ketiga menurut saya adalah edukasi sebetulnya. Edukasinya kurang. Nah, makanya saya selalu bilang kan, menjadi orang tua itu seharusnya dia bukan cuma sekedar masuk dalam pembelajaran hidup, tapi dia juga harus belajar hidup. Harus Belajar hidup belajar. kan menurut saya adalah dia harus beli dong buku gitu dong. Oke. Ya makanya gini, bedanya kita dengan orang barat apa sih? Membaca ya. Betul. Orang barat mau menikah dia beli banyak baca buku. Betul kan? Ya. Nah, yang kedua, setelah dinyatakan dia hamil, apa yang dilakukan? Dia beli buku-buku hamil. Pairing terhadap diri secara edukasi itu sangat penting. Sekarang kok era terbuka kan? Terbuka. Nah, makanya saya mendorong sebetulnya anak-anak kita yang generasi yang mau menikah itu menurut saya harusnya lebih berhati-hati gitu. Jadi dia harus memperbanyak wawasan ke area-area itu. Karena kalau dia tidak melakukan itu, saya khawatir nanti akan masuk kepada cara parenting yang tadi bisa menghancurkan dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah toksik. Jadi kadang-kala di dalam sebuah keluarga ada yang pelaku toksik meracuni orang lain dengan tindakan-tindakan yang secara psikologi mengganggu mental. Tapi di sisi lain ada juga yang sepertinya menjadi korban sebuah toksik. Menurut saya dua-dua ini perlu dipulihkan gitu. Jadi dua-dua ini dipulihkan. Jadi menurut saya kalau sebetulnya 4 hal ini itu tidak pernah disadari, itu akan menurun secara psikologis dan itu dia akan lakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Jadi anaknya kembali lagi menjadi korban pada mata rantai. Jadi korban lagi Mata rantai kan? Ya. Dia harus putuskan mata rantai. Oke. Nah, Pak, kalau seandainya sekarang ketika ada sahabat cerita kita yang nonton ini dan mereka sadar setelah nonton kita podcast ini bahwa ternyata kita ini masih memiliki mata rantai yang masih terhubung, pola asuh yang salah. Nah, Pak, cara memulainya supaya kita bisa sesuai dengan jalurnya di jalan yang benar itu seperti apa? Yang pertama-tama dia perlu mencari dokter. Wow. Dalam tanda petik. Dokter kan maksud saya ini adalah psikolog. Yes. Yang memang berkecimpung pada area-area itu. Sebab itu kan menurut saya adalah jiwani kan. Area jiwaninya gitu ya. Jadi minimal dia perlu banyak diskusi tentang hal-hal itu. Beberapa anak rohani saya ketika mereka menikah dan menjalani pernikahan mereka, dia baru menyadari ini. Bahwa ternyata memang tidak mudah menikah. Dan kemudian ketika paskah memiliki anak, lebih parah lagi konfliknya. Kan gitu. Yang tadinya dulu sepertinya aman saja, yang dia pikir udah clear, ternyata di pertengahan itu bisa muncul lagi. Itu kan teorinya Sigmund Freud. Kalau kita belajar dalam psikologi. Jadi dunia gelap atau dark side-nya manusia yang sekitar 60% yang menguasai yang namanya area 40% yang bagus itu ternyata dia akan bisa muncul ketika ada konflik. Itu kan teori psikologi. Teringat lagi. Betul, dan itu akan bisa muncul dan itu akan lebih jahat lagi. Jadi kalau dari sisi ilmu pengetahuan, saran saya adalah coba berkonsultasi dengan pihak-pihak yang expert di bidang itu. Oke? Nah, yang kedua tentu saja saya sebagai hamba Tuhan kan. Cara spiritualitas kamu butuh hamba Tuhan untuk banyak sharing tentang firman supaya kemudian dipulihkan dan seterusnya. Ada seorang teolog namanya Howard Climble. Dia penulis buku yang sangat bagus sekali. Dia tinggal di Amerika. Dalam penelitian dia ternyata tuh orang-orang yang memiliki persoalan secara jiwani yang nanti kemudian akan turun untuk melakukan parenting terhadap anak, itu ternyata banyak yang datang kepada psikolog. Dan datang psikolog. Dia berkata bahwa psikolog itu bisa hanya memulihkan tapi tidak bisa menyembuhkan.
dia bisa memulihkan. Berapa persentase? Jadi psikolog itu bisa memulihkan sekitar 40-50%. Tapi tidak bisa menyembuhkan psikolog. Karena itu di Amerika, psikologi itu laris. Bahkan psikologi itu, ada satu buku tulis ini, Psychology as Religion. Jadi psikologi di sana sudah sama seperti agama. Tapi menarik, Howard Kleinberg bilang, dalam buku dia berkata begini, dalam praktek dia, orang-orang yang datang kepada psikolog cuma sampai pada pemulihan, ketika datang kepada dia untuk mengkonseling, itu menarik. Itu ternyata bukan cuma sampai pada tahap pemulihan, bisa disembuhkan. Artinya apa? Mereka butuh Roh Kudus. Mereka butuh Tuhan. Jadi bagaimana kita melakukan parenting, sekali lagi kita bukan hanya sekedar butuh teori-teori psikologi, tapi persoalannya adalah ternyata cuma sampai pada pemulihan, tidak bisa menyembuhkan. Jadi sekali lagi butuh Roh Kudus itu, butuh Tuhan di situ untuk memulihkan dua ini dulu, baru kemudian turun ke bawah. Karena tanpa itu, dalam pengalaman kami agak sulit mendidik anak. Ketika melibatkan Tuhan, hikmat itu beda cara mendidik anak. Karena mendidik anak harus perlu hikmat kan, betul kan? Iya, betul. Jadi makanya selalu berdoa, Roh Kudus beri kami hikmat untuk mendidik, mengarahkan anak dan seterusnya. Dan wibawa otoritas bukan karena karisma kan, tapi yang Tuhan taruh supaya mereka tuh respect, hormat ke kita gitu. Ada kan anak takut respect ke kita karena uang. Ya, betul. Kalau yang tidak taat, tidak dapat duit.